Manajemen sumber daya manusia menekankan sebuah solusi fundamental untuk keberhasilan organisasi, yaitu integrasi sistematis antara rekrutmen, placement, dan talent management. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Banda. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana program studi ilmu manajemen S2 Universitas Halu Oleo Kendari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE MSI. Materi yang saya sampaikan bersumber dari buku Human Resource Management karya Gary Dessler edisi ke-16, khususnya pada bagian kedua yang membahas rekrutmen, placement, and talent management. Sebelum masuk ke masing-masing topik, kita perlu memahami dulu satu hal yang paling mendasar, yaitu ketiga proses ini, rekrutmen, placement, dan talent management, bukan proses yang berdiri sendiri, melainkan adalah satu rangkaian yang saling terhubung, mulai dari memahami kebutuhan jabatan, lalu menarik kandidat dari berbagai sumber, kemudian memilih dan menempatkan individu yang paling sesuai, dan akhirnya mengelola seluruh proses itu menjadi satu tim yang terpadu. Putus satu mata rantai, hasilnya tidak akan maksimal. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling awal, yaitu rekrutmen. Rekrutmen yang efektif tidak dimulai dari memasang iklan lowongan pekerjaan, tetapi dimulai jauh sebelum itu, yaitu dari analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses mengidentifikasi secara sistematis apa tugas dan tanggung jawab suatu jabatan dan karakteristik seperti apa yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Hasilnya ada dua dokumen kunci yang dihasilkan. Yang pertama yaitu deskripsi pekerjaan atau job description. Ini menjelaskan apa yang dikerjakan, bagaimana cara kerjanya, dalam kondisi seperti apa, dan apa standar kinerjanya. Kemudian yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Ini menjawab siapa yang cocok, pendidikan apa, pengalaman berapa tahun, skill apa yang dibutuhkan. Tanpa dua dokumen ini, organisasi tidak punya kompas. Rekrutmen jadi asal-asalan dan hasilnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mengumpulkan informasi analisis jabatan, ada 5 metode yang umum digunakan menurut Dessler, yaitu wawancara, kuesioner, observasi, catatan harian karyawan, dan teknik kuantitatif seperti position analysis questionnaire atau PAQ. Dalam praktiknya, metode ini sering dikombinasikan agar informasi yang didapat lebih akurat dan menyeluruh. Langkah berikutnya adalah perencanaan tenaga kerja atau workforce planning. Ini adalah proses menentukan berapa orang yang dibutuhkan, kapan, dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Ada 4 langkah utamanya. Yang pertama itu tinjau rencana bisnis. Pahami ke arah mana organisasi dalam 1 atau 5 tahun ke depan. Kedua, ramalkan kebutuhan dan identifikasi kesenjangan. Analisis perbedaan antara kondisi SDM saat ini dengan yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu susun rencana strategis, yaitu rekrutmen, pelatihan, atau rotasi internal untuk menutupi kesenjangan tadi. Dan keempat, terapkan dan pantau dengan metrik, evaluasi hasilnya menggunakan indikator yang terukur. Nah, soal peramalan, ada 2 sisi yang perlu diperhitungkan. Sisi yang pertama yaitu sisi permintaan. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan? Ini dianalisis berdasarkan tren historis, proyeksi pendapatan, dan pertumbuhan bisnis maupun organisasi. Kemudian yang kedua, sisi pasokan. Berapa yang tersedia? Untuk internal, digunakan alat seperti personal replacement charts dan skills inventory atau semacam database kompetensi karyawan yang sudah ada. Untuk eksternal, dianalisis dan data pasar tenaga kerja di luar organisasi. Nah, rekrutmen yang efektif butuh applicant pool yang besar dan berkualitas. Ada konsep yang menarik yang disebut piramida hasil rekrutmen atau rekrutmen yield pyramid, yaitu alat untuk menghitung berapa banyak pelamar yang dibutuhkan di setiap tahap agar target penerimaan karyawan bisa terpenuhi.
Sumber kandidat sendiri terbagi dua, yaitu internal melalui job posting, promosi jabatan, atau rotasi jabatan. Keunggulannya biaya lebih rendah, adaptasi lebih cepat, dan motivasi karyawan meningkat karena ada kejelasan jenjang karir. Yang kedua yaitu eksternal melalui LinkedIn, job portal, agen tenaga kerja, headhunter, rekrutmen kampus, rekomendasi karyawan, hingga sumber dari militer. Keunggulannya membawa perspektif baru dan memperluas keragaman talenta. Dan satu detail yang sering dilewatkan yaitu formulir aplikasi. Formulir ini harus disusun secara hati-hati. Hindari pertanyaan yang berpotensi diskriminatif, seperti pertanyaan tentang usia, status pernikahan, atau kondisi disabilitas, dan menjaga prinsip equal employment opportunity. Sekarang kita masuk topik kedua, yaitu placement atau penempatan. Penempatan merupakan hal yang sangat krusial, di mana rekrutmen mengumpulkan kandidat, tapi penempatan menentukan siapa yang benar-benar masuk dan duduk di posisi yang tepat. Penempatan mencakup seluruh proses seleksi, mulai dari pengujian karyawan, simulasi kerja, pemeriksaan latar belakang, wawancara, hingga penawaran kerja resmi. Ini bukan proses yang bisa dilakukan sembarangan. Ada 3 alasan mengapa penempatan yang tepat sangat penting. Yang pertama yaitu kinerja manajer bergantung pada timnya. Pemimpin terhebat sekalipun tidak akan bisa berbuat banyak kalau anggota timnya salah pilih dari awal. Nah, yang kedua yaitu biaya kesalahan pasti sangat tinggi. Rekrutmen ulang pelatihan atau pelatihan ulang, kehilangan produktivitas, semua ini bisa menguras anggaran perusahaan secara signifikan. Sedangkan yang ketiga itu ada risiko hukum yang disebut negligent hiring, yaitu tuntutan hukum yang bisa muncul jika perusahaan lalai melakukan pemeriksaan dan karyawan yang diterima ternyata merugikan orang lain. Proses penempatan dimulai dengan pengujian kandidat. Tes yang digunakan harus memenuhi 2 syarat dasar, yaitu reliabilitas atau hasilnya konsisten. Artinya kalau tes yang sama diulang dalam kondisi yang serupa, skornya tidak jauh berbeda. Yang kedua yaitu validitas atau tesnya benar-benar mengukur yang relevan dengan pekerjaan. Ada 2 jenis tes validitas, yaitu criterion validity. Skor tes terbaik berkorelasi dengan kinerja nyata di lapangan. Kemudian content validity, yaitu isi tes mencerminkan langsung tugas-tugas pekerjaan yang sebenarnya. Ada 4 jenis tes yang umum digunakan, yaitu 1 tes kognitif, mengukur kemampuan berpikir logis, numerik, dan verbal. Nah, ini sering berkorelasi langsung dengan kemampuan belajar di tempat kerja. Kemudian yaitu tes motorik dan fisik, yaitu mengukur kelincahan, kekuatan, dan koordinasi, relevan untuk pekerjaan yang menuntut aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga yaitu tes kepribadian atau menggunakan model Big Five, stabilitas emosi, keterbukaan, kesadaran, ekstroversi, dan keramahan, membantu melihat kesesuaian karakter dengan tuntutan jabatan. Yang keempat yaitu tes integrasi, yang memprediksi kecenderungan perilaku kontraproduktif seperti kecurangan atau ketidakjujuran. Penting untuk meminimalkan risiko perilaku yang merugikan organisasi. Itu selain tes tertulis, ada pendekatan yang dianggap paling valid, yaitu simulasi kerja atau work samples and simulation. Ada 3 bentuknya, yaitu work sampling atau kandidat langsung diminta mengerjakan tugas yang sama atau sangat mirip dengan pekerjaan yang nyata. Metode ini akurat karena berbasis aktivitas kerja yang sesungguhnya dan dianggap lebih adil secara hukum. Yang kedua itu assessment center atau simulasi berlangsung selama beberapa hari, mencakup studi kasus, latihan, investigasi, dan permainan manajemen. Tujuannya menilai kompetensi manajerial dan potensi kepemimpinan secara menyeluruh. Miniatur job training, di mana kandidat dilatih singkat untuk tugas tertentu atau langsung dievaluasi. Nah, ini menilai kemampuan belajar dan adaptasi, bukan hanya kemampuan saat ini. Nah, setelah pengujian dilakukan, pemeriksaan latar belakang atau background check. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memverifikasi pengalaman kerja, pendidikan, dan referensi kandidat. Tantangannya banyak, mantan pemberi kerja enggan berbagi detail karena khawatir resiko hukum. Solusinya minta izin tertulis dari kandidat dan gunakan panduan wawancara telepon yang terstruktur. Tahap penempatan juga mencakup wawancara kandidat. Ada beberapa jenis
wawancara yang perlu diketahui, yaitu wawancara terstruktur, yaitu menggunakan pertanyaan yang sama untuk semua kandidat, lebih valid, lebih konsisten, dan lebih adil. Dan wawancara situasional, misalnya mengajukan skenario hipotesis. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini digunakan untuk memprediksi perilaku kandidat di masa depan. Kemudian yang ketiga itu wawancara berbasis perilaku atau behavioral, menggali pengalaman masa lalu. Ini dianggap penting akurat karena perilaku masa lalu adalah prediktor terbaik perilaku masa depan. Panel interview, beberapa pewawancara sekaligus untuk mengurangi bias individu. Tapi wawancara punya jebakan. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi atau snap judgment, yaitu menilai kandidat hanya dari kesan 2 menit pertama. Kandidat order error, penilaian berpengaruh urutan kandidat yang diwawancarai. Bias pribadi, fisik, ras, atau gender mempengaruhi keputusan tanpa disadari. Nah, pengaruh non-verbal, bahasa tubuh, nilai berlebihan melebihi kemampuan kerja nyata. Untuk menghindari ini, Dassler merekomendasikan wawancara situasional terstruktur dengan 4 langkah sistematis. Pertama yaitu identifikasi tugas utama lewat analisis jabatan. Kedua, susun pertanyaan situasional dan perilaku untuk tiap tugas. Ketiga, kembangkan standar jawaban dengan sistem skor. Jawaban sangat baik, cukup, atau kurang, dan keempat, gunakan panel wawancara agar penilaian lebih objektif dan konsisten. Nah, proses penempatan ditutup dengan penawaran kerja atau job offer. Untuk posisi umum digunakan surat penawaran offer atau offer letter berisi posisi, gaji, tunjangan, dan tanggal mulai kerja disertai pernyataan hubungan kerja. Untuk posisi manajerial atau eksekutif, digunakan kontrak kerja yang lebih formal, mencakup durasi, pesangon, dan klausul kerahasiaan perusahaan. Sekarang kita masuk topik yang ketiga, yaitu talent management. Apa itu talent management? Dassler mendefinisikannya sebagai proses yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi hasil, mencakup merencanakan, merekrut, menyeleksi, mengembangkan, mengelola, hingga mengompensasi karyawan. Kuncinya ada di kata terintegrasi, yang artinya rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, dan kompensasi bukan fungsi yang berdiri sendiri-sendiri. Semuanya harus dijalankan dengan standar kompetensi yang sama dan mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu memastikan organisasi memiliki orang yang tepat dengan kompetensi yang tepat. Ini yang membedakan organisasi yang sekedar beroperasi dengan organisasi yang benar-benar unggul. Tulang punggung dari talent management adalah model kompetensi atau kompetensi model. Ini adalah daftar terstruktur yang mencakup 3 hal pengetahuan yang harus dimiliki karyawan, keterampilan yang harus dikuasai, dan perilaku yang harus ditunjukkan untuk mencapai kinerja unggul dalam suatu jabatan. Nah, model kompetensi ini jauh lebih fleksibel dibandingkan daftar tugas tradisional karena ia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja, terutama di organisasi yang dinamis dan berbasis tim. Dan yang paling penting, satu model kompetensi dipakai di seluruh proses HR atau human resource sebagai dasar menyusun rencana rekrutmen, membuat keputusan seleksi, menetapkan kebutuhan pelatihan, melakukan penilaian kinerja, dan menentukan kompensasi. Nah, konsistensi inilah yang membuat talent manajemen benar-benar bekerja. Satu hal menarik yang disampaikan Dassler bahwa keterikatan karyawan atau employee engagement sebenarnya sudah bisa dibangun sejak tahap seleksi. Semua teori tadi bukan sekedar konsep di buku. Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur otomotif kelas dunia. Perusahaan ini tidak cukup hanya melihat kemampuan teknis kandidat. Mereka merancang proses seleksi yang sangat komprehensif, mulai dari aplikasi online, simulasi kerja, langsung di lantai produksi, hingga serangkaian wawancara yang menilai satu hal yang paling mereka jaga. Apakah nilai-nilai kandidat selaras dengan budaya organisasi mereka? Hasilnya menarik. Proses yang panjang dan ketat itu justru mendorong apa yang disebut self-selection, yaitu kandidat yang merasa tidak cocok dengan situasi organisasi akan mengundurkan diri lebih dulu secara alami. Yang bertahan sampai akhir adalah mereka
yang benar-benar berkomitmen, dan itulah yang menjelaskan mengapa karyawan di perusahaan semacam ini dikenal sangat loyal, produktif, dan memiliki tingkat turnover yang rendah. Prinsip yang sama juga sudah dimulai diterapkan di banyak organisasi besar termasuk organisasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dengan ribuan karyawan kini menggunakan assessment center, simulasi kerja, dan wawancara berbasis kompetensi, bukan karena tren, tetapi karena mereka sadar bahwa seleksi yang tepat bukan hanya soal memilih yang paling pintar, tetapi memilih yang paling sesuai dengan pekerjaan dan dengan organisasi. Dan itulah inti dari keseluruhan materi yang kita bahas hari ini. Itulah pembahasan lengkap kita tentang rekrutmen, placement, and talent management berdasarkan buku Human Resource Management karya Gary Dessler edisi ke-16. Semoga materi ini tidak hanya jadi bekal akademik, tetapi juga jadi panduan nyata bagi kamu yang suatu hari nanti akan memimpin tim dan membuat keputusan SDM di organisasimu. Karena pada akhirnya, memilih dan mengelola orang yang tepat adalah salah satu keputusan terpenting yang bisa dibuat oleh seorang pemimpin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa.